Selamat datang mendengar dan menikmati channel kami. Siapa kami? Kami hanyalah sekelompok manusia yang hidup di dalam bayangan. Kami bisa siapa saja, bisa orang yang ada di sebelah kalian, keluarga kalian, teman kalian, sahabat kalian, pasangan kalian, atau orang yang kalian kenal. Mari kita mulai pembahasan kita. Secara historis, kolonial Belanda menggunakan istilah Wahabi untuk melemahkan perjuangan umat Islam dalam menentang penjajahan kolonialisme dan untuk menjauhkan umat Islam di Nusantara dari pemahaman tauhid yang murni secara strategis dan sistematis. Sejarah menunjukkan bahwa Belanda merasa terancam oleh potensi perlawanan dari gerakan-gerakan Islam yang berlandaskan pada ajaran tauhid, terutama ketika ajaran tersebut dihubungkan dengan gerakan pemurnian agama yang bersifat anti-penjajahan. Mengapa kolonial Belanda menggunakan istilah Wahabi? Pertama, Islam sebagai sumber perlawanan. Umat Islam di Nusantara seringkali menjadi kekuatan utama dalam perlawanan terhadap penjajah. Perang Diponegoro, Perang Aceh, serta perlawanan-perlawanan lain yang dipimpin oleh ulama dan pemimpin Islam menunjukkan bahwa Islam adalah ideologi yang kuat dalam memobilisasi masyarakat. Belanda sadar bahwa ajaran tauhid yang menolak segala bentuk kekuasaan selain Allah dapat membangkitkan kesadaran anti-kolonial dan menjadi ancaman bagi kekuasaan mereka, serta ancaman terhadap misi kristenisasi kolonial Belanda melalui strategi Gold, Glory, dan Gospel. Gerakan dakwah tauhid yang murni di Jazirah Arab yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab diberi label Wahabi oleh Turki Utsmani. Gerakan ini dikenal dengan fokusnya pada pemurnian tauhid dan penolakan terhadap praktik keagamaan Sufi dan Syiah yang kala itu menjadi fondasi kekuasaan politik, status quo keagamaan, dan hegemoni Turki Utsmani. Belanda melihat dan belajar bahwa Islam, terlebih yang menitik beratkan kepada ajaran tauhid yang murni, sebagai ancaman serupa di Indonesia. Oleh karena itu, kolonial Belanda menggunakan istilah Wahabi untuk mengidentifikasi, mendemonisasi, dan mendiskreditkan setiap gerakan Islam yang berpotensi menentang kekuasaan kolonial dan kristenisasi di Nusantara. Kedua, mencegah penyebaran paham tauhid yang murni. Pemahaman tauhid yang benar dan murni mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak dan hanya Islam adalah agama yang diterima Allah. Hal ini bisa menjadi sumber inspirasi perlawanan terhadap kolonial yang dianggap tidak sah, serta menjadi sumber inspirasi penentangan terhadap kristenisasi. Belanda sebagai penjajah tentu khawatir bahwa ajaran tauhid yang kuat akan mendorong umat Islam untuk tidak tunduk pada otoritas mereka serta menentang kristenisasi. Untuk mencegah hal ini, mereka menstigma dan mendemonisasi gerakan-gerakan reformis yang berusaha memurnikan Islam dan kembali kepada ajaran tauhid yang murni sebagai Wahabi, yang mereka gambarkan sebagai gerakan radikal dan berbahaya. Dengan memposisikan ajaran tauhid murni sebagai ancaman radikal, Belanda berharap dapat mengisolasi kelompok-kelompok yang menyebarkannya dan mencegah ajaran tersebut menyebar luas di kalangan umat Islam. Ketiga, memecah belah umat Islam. Strategi pecah belah divided impera adalah salah satu kebijakan utama Belanda dalam mempertahankan kekuasaan kolonial. Umat Islam di Nusantara terbagi menjadi Islam tradisional dan Islam reformis. Islam tradisional bersumber pada mistik Sufisme dan Syiah, serta sinkretisme Hindu dan Islam dalam praktik keislaman yang telah menjadi tradisi serta budaya. Islam reformis, yang terinspirasi oleh gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu dakwah tauhid yang mengajak kembali kepada tauhid yang murni, serta menolak praktik-praktik keagamaan dalam Islam tradisional. Dengan melabeli kelompok reformis sebagai Wahabi, Belanda berusaha memperburuk perpecahan di antara umat Islam. Istilah Wahabi digunakan untuk membuat kelompok reformis tampak sebagai ancaman, terutama di mata umat Islam tradisional yang tidak menyukai gagasan reformasi keagamaan. Ini menciptakan perpecahan yang membuat sulit bagi umat Islam untuk bersatu dalam melawan penjajah. Dengan melemahkan kekuatan kolektif umat Islam, Belanda berharap dapat memperpanjang kekuasaan mereka di Nusantara.
Keempat, menjaga stabilitas kolonial dan mengurangi potensi perlawanan. Belanda juga menggunakan istilah Wahabi sebagai bagian dari propaganda untuk menstigma ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid yang murni yang dianggap mengancam stabilitas kolonial. Mereka menggambarkannya sebagai ajaran yang radikal, tidak sejalan dengan budaya lokal, dan berbahaya bagi keamanan publik. Propaganda ini bertujuan untuk mengisolasi ulama-ulama reformis yang menyebarkan pemahaman tauhid yang murni dan menurunkan dukungan masyarakat terhadap mereka. Dengan memberi label Wahabi dan menggambarkannya sebagai gerakan ekstremis, Belanda memberi alasan kepada masyarakat dan elit lokal untuk menolak kelompok-kelompok reformis serta mendukung otoritas kolonial dalam menjaga stabilitas. Pada saat yang sama, ini juga memberikan justifikasi bagi Belanda untuk mengambil tindakan represif terhadap ulama dan pemimpin Islam yang mereka anggap radikal. Bagaimana kolonial Belanda menggunakan istilah Wahabi? Pertama, stigmatisasi gerakan Islam remis. Belanda menggunakan istilah Wahabi untuk menstigma gerakan Islam reformis yang berusaha memurnikan ajaran Islam dan kembali kepada tauhid yang murni. Dengan menyebut kelompok-kelompok ini sebagai Wahabi, mereka menggambarkan reformis Islam sebagai ancaman bagi masyarakat. Stigmatisasi ini dilakukan melalui media, propaganda resmi, dan kolaborasi dengan elit lokal yang lebih moderat. Kedua, kolaborasi dengan elit pribumi dan tokoh Islam sufistik, serta yang melakukan sinkretisme Hindu dan Islam. Belanda bekerja sama dengan pemuka Islam lokal yang berafiliasi dengan Sufi dan yang melakukan sinkretisme Hindu dan Islam yang disebut sebagai Islam tradisionalis untuk menentang gerakan reformis dakwah tauhid yang mengajak umat Islam kembali kepada tauhid yang murni. Tokoh-tokoh agama yang menerima pengaruh lokal dalam Islam cenderung tidak mendukung gerakan pemurnian tauhid yang dikaitkan dengan Wahabi. Belanda memanfaatkan perpecahan ini dengan mendorong tokoh-tokoh tersebut untuk menentang gerakan reformis dan menyebarkan narasi-narasi negatif tentang Wahabi. Ketiga, propaganda dalam media kolonial. Belanda menggunakan media yang mereka kontrol, seperti surat kabar dan literatur resmi, untuk menyebarkan narasi bahwa Wahabi adalah ajaran radikal yang tidak sejalan dengan tradisi dan budaya Nusantara. Melalui propaganda ini, Belanda berusaha menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat umum agar tidak terpengaruh oleh gerakan Islam reformis yang mungkin menolak kekuasaan kolonial. Keempat, pengawasan dan tindakan represif. Belanda mengawasi dengan ketat ulama dan gerakan yang mereka anggap sebagai Wahabi, kegiatan dakwah, pesantren, dan pengajian yang dicurigai menyebarkan ajaran tauhid yang kuat diawasi atau bahkan dibubarkan. Ulama-ulama yang dianggap menyebarkan paham Wahabi seringkali ditangkap, diasingkan, atau diintimidasi untuk mengurangi pengaruh mereka. Ini adalah bagian dari upaya sistematis untuk menghalangi penyebaran pemahaman tauhid yang murni dan meredam potensi perlawanan dari kalangan umat Islam. Kesimpulan, kolonial Belanda menggunakan istilah Wahabi sebagai alat politik untuk melemahkan perjuangan umat Islam di Nusantara dalam menentang penjajahan kolonial dan menjauhkan mereka dari pemahaman tauhid yang benar. Melalui strategi divide et impera, stigmatisasi, dan propaganda, Belanda berusaha memecah belah umat Islam, mengisolasi kelompok reformis, dan menekan gerakan-gerakan yang mereka anggap berpotensi membangkitkan kesadaran anti-kolonial. Strategi ini membantu Belanda dalam menjaga kekuasaan kolonial dan politik mereka di Nusantara. Sementara pada saat yang sama menghambat kebangkitan Islam yang berbasis pada ajaran tauhid yang murni agar tidak mengganggu kristenisasi dalam strategi Gold, Gospel, dan Glory.